Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Pak Gilang selaku dosen mata kuliah Ekonomi Pariwisata dan selamat malam buat teman-teman yang sedang dan akan menyaksikan video kami ini. Perkenalkan kami dari kelompok yang keberapa entah gitu ya. Tapi kami beranggotakan 3 orang yang terdiri dari saya sendiri, Ana Fitratul Maslahah, kemudian ada Kak Dinda Bunga Khalifah, dan juga ada Kak Siti Nurhaliza. Nah, di kelompok kami akan membahas tentang beberapa materi, tapi antara lain adalah pokok bahasan sebagai berikut nih. Yang pertama ada pendahuluan, ada kajian teori, ada studi kasus, materi pilihan, dan juga berisi kesimpulan gitu ya. Nah, yang pertama tentang pendahuluan. Nah, untuk pendahuluan ini saya bantu akan bacakan atau jelaskan sedikit bahwasannya di sini seperti yang kita tahu ya, pariwisata domestik menjadi salah satu sektor andalan yang sangat dipengaruhi oleh dinamika ekonomi seperti daya beli masyarakat, ketersediaan layanan, dan juga kebijakan pemerintah yang ikut mendorong maupun mendukung nih perilaku usaha UMKM pariwisata itu sendiri gitu ya. Misalnya seperti harga tiket gitu kan ya. Dan juga beberapa akomodasi lain yang mendorong pariwisata tuh makin maju, contohnya kayak harga tiket murah, penginapan, dan lain sebagainya gitu ya. Oleh karena itu, penting buat kita nih memahami bahwasanya kayak teori ekonomi seperti hukum permintaan, hukum penawaran, teori pasar, teori produksi, dan lain sebagainya tuh sangat penting untuk kita ketahui dan ulik gitu loh, bahwasanya kalau em, kita mengetahui teori ekonomi dan lain sebagainya itu bisa memajukan ekonomi pariwisataan di Indonesia gitu. Nah, nextnya lagi di sini ada kajian teori. Kajian teori, adapun rumus dan teori ya, sorry. Adapun teori dan rumus yang digunakan antara lain itu, yang pertama ada hukum permintaan dan penawaran, ada titik keseimbangan pasar, ada teori pasar dan juga teori produksi. Nah, di sini seperti yang sebelumnya Pak Gilang sudah pernah jelaskan, mungkin di sini dari kami singkat menjadi seperti berikut ini gitu ya. Di sini ada tertera hukum permintaan dan penawaran. Kalau hukum permintaan seperti yang kita tahu ya, semakin harga turun, semakin permintaan itu meningkat. Sama halnya kayak misalnya di saat harga minyak murah, pasti masyarakat berbondong-bondong nih memburu si minyak goreng gitu ya. Nah, kalau rumusnya adalah di sini QD sama dengan A dikurang BP gitu. Nah, sebaliknya nih, kalau hukum penawaran, semakin harganya naik, maka penawaran akan semakin meningkat. Contoh, ketika minyak goreng 1 liter di Indonesia sampai harga 20.000 misalnya. Nah, jadi kalau misalnya harga naik, pasti penawaran juga akan naik. Di mana penawaran itu pasti kayak menawarkan bahwasannya harganya bisa lagi nggak turun. Kurang lebih seperti itu ya. Terus kalau untuk rumusnya di sini kita pakai QC ya, sama dengan C plus TP. Kemudian ada titik keseimbangan pasar di mana QD harus sama dengan QS. QD itu apa? QD adalah jumlah yang diminta oleh konsumen ya harus sama dengan jumlah yang ditawarkan oleh produsen. Itu baru yang namanya titik keseimbangan pasar. Tapi kalau QD tidak sama dengan QS berarti tidak seimbang nih di keseimbangan pasarnya. Seperti itu ya. Di sini kita ambil contoh seperti permintaan jika permintaan wisatawan terhadap hotel murah meningkat, tetapi penawarannya terbatas, harga akan naik sampai keseimbangan baru tercapai. Jadi seperti itu. Misalnya seperti ya tadi ya yang disebutkan hotel murah itu meningkat ya, maksudnya minat wisatawan terhadap hotel yang murah itu meningkat, tapi hotelnya ini yang murah ini tuh terbatas gitu, udah nggak ada lagi saking banyaknya yang minat. Jadi mau nggak mau pasti harga akan naik karena si pemilik hotelnya tahu nih banyak yang lagi minat sama hotelnya dia. Jadi pasti kalau yang namanya banyak diminati, dia menaikkan harga sih, kurang lebihnya gitu. Nah, nextnya ada teori pasar. Teori pasar di sini adalah teori yang menjelaskan bahwa pasar pariwisata domestik sering bersifat oligopoli, di mana hanya beberapa perusahaan besar mendominasi seperti maskapai penerbangan. Sebenarnya kalau teori pasar itu luas konteksnya, tapi di sini kita fokusnya ke pariwisata aja. Jadi contohnya pasar domestik khususnya di pariwisata yang bersifat oligopoli, di mana yang kayak menjadi satu apa ya, satu perusahaan besar yang menjadi
titik dari wisata adalah apa? Maskapai penerbangan gitu loh. Karena dengan maskapai penerbangan kita bisa yang namanya ya bepergian gitu lah ya, lebih singkat gitu. Karena dengan pesawat misalnya dari Jakarta ke Bali cuma 1 jam 2 jam gitu ya. Jadi mungkin teori pasar ini adalah suatu bidang yang perusahaan besar mendominasi di dalam itu, dalam konteks pariwisata gitu. Nah, nextnya mungkin akan dijelaskan sama Kak Dinda Bunga, monggo untuk teori produksinya. Baik, terima kasih untuk Kak Ana atas penjelasannya. Nah, di sini ada teori produksi di mana mengoptimalkan sumber daya seperti tenaga kerja, fasilitas, dan teknologi untuk menghasilkan layanan wisata berkualitas tinggi. Rumus produksi sendiri yaitu Q sama dengan F dikali K, L, di mana keterangannya L ini sebagai modal dan K sebagai tenaga kerja. Boleh next, Kak? Oke, jadi dari arahan Pak Gilang, di sini kita akan membahas studi kasus mengenai diskon harga tiket pesawat domestik, di mana masalah yang akan kita kaji di sini adalah pemerintah memberikan subsidi untuk tiket pesawat murah guna meningkatkan jumlah wisatawan domestik. Dari hasil analisis yang dapat kita dapat, dengan teori permintaan, penurunan harga tiket pesawat meningkatkan jumlah wisatawan, artinya permintaan meningkat. Namun, jika infrastruktur termasuk hotel dan transportasi lokal tidak mencukupi, akan terjadi ketidakseimbangan yang mengurangi pengalaman wisatawan. Dari analisis yang kita lakukan setelah diskon, destinasi seperti Bali dan Lombok mencatat kenaikan 30% wisatawan, tetapi infrastruktur pendukung masih tertinggal. Itu. Next. Di sini ada materi pilihan, di mana kita membahas tentang pengembangan pariwisata berkelanjutan. Konsep sustainable tourism yang artinya berkelanjutan, menekankan pada pelestarian lingkungan, budaya lokal, dan ekonomi jangka panjang. Contohnya, implementasi. Destinasi seperti Labuan Bajo menerapkan kebijakan pembatasan jumlah wisatawan untuk melindungi ekosistem laut. Solusinya, edukasi wisatawan tentang pariwisata yang bertanggung jawab dan juga ada investasi pemerintah pada teknologi ramah lingkungan di sektor pariwisata. Baik, untuk slide selanjutnya boleh dibacakan oleh Kak Siti Nurhaliza. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang pariwisata berkelanjutan atau Sustainable Tourism Development. Pariwisata berkelanjutan menciptakan keseimbangan yang antara lain, yang pertama ada ekonomi. Ekonomi itu menciptakan manfaat untuk ekonomi yang jangka panjang bagi masyarakat lokal maupun sekitarnya, tanpa merusak potensi pariwisata masa depan. Yang kedua ada lingkungan, melindungi sumber daya alam, keanekaragaman hayati, dan ekosistem. Yang ketiga ada sosial budaya, melestarikan budaya lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar daerah pariwisata. Next. Selanjutnya ada karakteristik pariwisata berkelanjutan, yaitu pengalaman pariwisata yang berkualitas, jadi nggak merusak lingkungan ataupun ekosistem laut maupun di dataran tinggi ataupun sekitar daerah taman nasional gitu. Dan juga mengurangi limbah dan polusi. Selain itu, melestarikan warisan budaya dan tradisi, dan melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan wisatanya. Next. Nah, pariwisata yang bertanggung jawab atau responsible tourism. Pariwisata yang bertanggung jawab itu lebih menekankan kepada perilaku wisatawannya dan juga pengelola dari pariwisata itu sendiri. Jadi, semua yang bertanggung jawab dalam suatu pariwisata itu eh, yang bertanggung jawab dalam industri pariwisatanya itu sendiri. Contohnya itu, kita itu kalau misalnya datang ke suatu daerah pariwisata, kita itu beli produk kerajinan lokalnya untuk mendorong ataupun meningkatkan apa namanya, meningkatkan pendapatan warga sekitarnya dan juga menghindari wisata yang mengeksploitasi alam. Next.
Perbedaan utamanya itu pariwisata berkelanjutan berfokus pada sistem dan kebijakan jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan pariwisata. Pariwisata bertanggung jawab lebih bersifat individual dan menekankan tanggung jawab wisatawan serta pelaku industri pariwisata. Nah, keterkaitan keduanya itu saling melengkapi karena untuk menciptakan pengalaman wisata yang positif bagi semua pihak, menjaga lingkungan serta mendukung masyarakat lokal. Dengan kombinasi pendekatan sistematik, pariwisata berkelanjutan dan perilaku yang bijak, pariwisata itu bisa bertanggung jawab. Sektor pariwisata dapat memberikan manfaat jangka panjang tanpa merusak sumber daya alam dan budayanya. Oke, nextnya mungkin bisa dibantu oleh Dinda Bunga. Sorry. Nah, jadi untuk kesimpulan kali ini, teori ekonomi seperti permintaan penawaran, pasar, dan produksi memberikan dasar yang kuat untuk menganalisis tantangan di sektor pariwisata domestik. Lalu, studi kasus yang kita bahas tadi menunjukkan pentingnya kebijakan harga yang seimbang dan pengembangan infrastruktur untuk mendukung sektor ini. Next. Ada juga manfaat yang kita analisis dari studi kasus tadi yang kita bahas. Dengan teori dan strategi yang tepat, pemerintah dan pelaku industri dapat menciptakan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan, kompetitif, dan inklusif. Saran dari kita semua yang menganalisis studi kasus yang tadi kita bahas yaitu pentingnya sinergi antara teori ekonomi dan implementasi kebijakan untuk mengoptimalkan potensi pariwisata domestik. Oke, terima kasih Kak Siti Nurhaliza dan juga Kak Dinda Bunga. Oke, Pak Gilang dan teman-teman yang mungkin menonton video ini ketika tayang di YouTube. Dari kelompok kami ucapkan terima kasih atas waktunya telah menyimak materi yang kami sampaikan. Kami juga memohon maaf ya apabila memang ada materi yang kurang sinkron atau ada kekurangan materi di dalam penjelasan kita barusan. Oke, akhir kata kita tutup presentasi atau penjelasan materi dari kelompok ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih. semua. Terima kasih.